Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Yogi Purwonegoro, NIM 25219311112241, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di SMP Sabilo Rosat kelas 8 dengan materi permainan bola besar, bola basket. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita ulangi kembali karena salam yang saya berikan kurang semangat. Kita awali pagi ini dengan penuh semangat untuk menjalani aktivitas pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini kita ketemu kembali. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Karim sebagai ketua kelas memimpin berdoa, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Ya, baik. Dari absen pertama, Ahlam. Ahlam izin. Ahlam izin. Berikutnya Bagaseno. Bara. Danis. Dio Fawaz. Dimas Raka. Hafiz Nanda izin. Hafiz Abdul Rahman. Kevin. Farel Aldi. Muhammad Fadil Raka. Muhammad Aganizam. Muhammad Ahila Fatih. Muhammad Astarreso. Muhammad Dafaria. Muhammad Farel Ataya. Muhammad Giovanni Sakit. Muhammad Hasbi. Muhammad Minanul Karim hadir. Radia Veda. Rafael Valen. Sabian. Yang terakhir Saufi. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita ketemu kembali. Kita doakan hari ini ada teman kita yang tidak berangkat, yang berhalangan hadir sakit. Kita doakan semoga sembuh dan besok bisa dapat berangkat aktivitas pembelajaran seperti biasa. Nah, hari ini, sebelum kita masuk ke materi, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai yang namanya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang dimana pentingnya kita menjaga kebugaran tubuh. Ya, agar apa? Agar dalam keseharian kita dapat melaksanakan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, hari ini kita akan berganti materi permainan bola besar. Nah,
Nanti akan saya tampilkan beberapa gambar. Beberapa gambar bisa kalian tebak siapakah yang ada di dalam gambar ini. Ya, baik. Gambar siapakah ini? Siapa? Atlet apa? Kenal semua? Kalau ini? Atlet apa? Kalau ini? Ada yang kenal? Siapa? Kurang tepat ya. Ini adalah atlet apa ini? Kalau dengan pakaian seperti ini? Atlet basket. Ya. Belum terjawab ya ini siapa ya? Nah, nanti saya kasih tahu. Nah, berikutnya, nah ini ada foto yang lain. Nah, kalau ini siapa? Steven? Atlet apa? Atlet bola basket. Nah, kalau ini? Ada yang kenal? Tidak ada, orang Indonesia ini. Denny Sumargo, betul. Atlet apa? Atlet bola basket. Oke. Nah, dari beberapa gambar ini, nah kita akan mengarah pada pembelajaran hari ini, yaitu permainan bola besar, yang dimana materinya yaitu permainan bola basket. Nah, permainan bola basket. Nah, permainan bola basket ini sebelum kita masuk ke materi, nah saya sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di mana? Nah, tujuan pembelajaran dalam permainan bola basket ini bisa kita baca bersama-sama. Nah, siswa mampu menganalisis relasional hubungan antara variasi gerak spesifik seperti dribble, passing, shooting, pivot. Nah, melalui kegiatan observasi video, diskusi kelompok, dan praktek terbimbing untuk merancang sebuah pola permainan sederhana yang efektif dan kolaboratif dalam simulasi pertandingan basket di lingkungan sekolah. Nah, pada bulan kemarin timnas kita, timnas SMP kita melakukan pertandingan kejuaraan Popda di tingkat daerah, tingkat SMP, yang dimana sangat disayangkan di pertandingan kedua kita belum bisa bermain dengan maksimal. Nah, maka tugas kalian di kelas 8 ini. Nah, karena nanti yang kelas 9 akan lulus, tugas kalian di kelas 8 ini melanjutkan perjuangan dari kakak-kakak kelas kalian yang kemarin telah berjuang di Popda, maupun nantinya ketika ada event-event lain dalam permainan bola basket. Nah, atau mungkin dari OSIS di kelas meeting besok di akhir semester setelah tes bisa diajukan untuk kelas meeting pertandingan bola basket. Nah, yang biasanya kita kelas meeting futsal, nah, kita ganti dengan basket. Ya, nah, berikutnya. Nah, permainan bola basket. Nah, ini pengertian dari permainan bola basket. Nah, bola basket adalah olahraga bergu yang terdiri atas 2 tim yang beranggotakan masing-masing 5 pemain atau 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring. Ya, yang biasa kita lihat setiap hari, bentuk lapangannya berada di bawah. Ya, ada 2 ring. Nah, kemudian tujuan dari permainan bola basket ini yaitu memasukkan bola ke dalam ring sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini kita bicara sedikit sejarah. Bagaimana terciptanya awal mulanya sejarah permainan bola basket. Siapa sih penemu bola basket? Nah, di sini ditemukan oleh guru olahraga di Kanada pada musim dingin, sebuah perguruan tinggi oleh Dr. James Naismith
pada tahun 1891. Nah, pada waktu itu Dr. James ini membuat pemikiran bagaimana di musim dingin, karena di sana di Kanada ini musim dinginnya cukup ekstrim. Nah, bagaimana agar tetap bisa melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, maka Dr. James ini menemukan sebuah permainan yang dimainkan, dipertandingkan di dalam sebuah ruangan, yang dimana itu tidak mengganggu aktivitas ketika badai salju datang. Ini ya, nah ini sejarah singkat mengenai sejarah permainan bola basket. Nah, kemudian kita bicara sedikit mengenai peraturan permainan. Nah, sebelum kita ke teknik, kita tahu sedikit aturannya seperti apa sih. Yang pertama, dalam satu tim terdiri masing-masing 5 pemain. Ya, 5 pemain. Kemudian pemain tidak boleh membawa lari bola dengan dipegang menggunakan 2 tangan. Ya, tidak seperti kita bermain sepak bola. Kalau sepak bola, nah fokus permainan dengan kaki. Nah, permainan bola basket, nah, fokusnya yaitu dengan tangan. Nah, kemudian pelanggaran menyeruduk, mendorong, memukul, dan menjagal lawan. Nah, di bola basket ini intensitas permainan yang tinggi, nah, sangat sering mengakibatkan yang namanya foul atau pelanggaran. Nah, kemudian traveling, berlari tanpa mendribble. Nah, agar permainan itu dapat berjalan dengan baik, nah, maka salah satu teknik yang perlu kita kuasai yaitu dengan mendribble. Nah, mendribble itu apa? Nah, nanti kita bedah satu-satu sebelum kita praktek ke lapangan. Nah, traveling ini berlari tanpa mendribble ya. Artinya bola dipegang menggunakan 2 tangan, kemudian di bawah lari. Nah, nanti minggu depan kita praktekkan, kita game, kita lihat apakah masih ada yang ketika melakukan permainan ada yang masih membawa bola dengan 2 tangan dan berlari. Nah, kemudian lama waktu permainan. Nah, oh ya, sebelum ke waktu, nah, pelanggaran waktu. Nah, jadi di dalam permainan bola basket setiap 24 detik kita harus melakukan apa? Melakukan apa? Nah, melakukan shooting ya. Tepuk tangan buat Dava ya. Ya. Jadi dalam setiap 24 detik ya, setiap pemain harus melakukan shooting ke arah ring. Nah, kemudian lama waktu permainan yaitu 10 menit. 10 menit kali 4 babak. Nah, kemudian dipimpin oleh 2 orang wasit. Nah, ini sedikit mengenai peraturan permainan. Nah, peraturan permainan ini kita akan lebih bahas nanti di kelas 9. Nah, kita lanjut. Nah, sedikit gambaran lapangan permainan. Ya. Lapangan permainan. Nah, ini garis serang yang dimana ketika pemain melakukan tembakan di luar garis serang ini, maka poin yang dihasilkan yaitu 3 atau biasa kita kenal dengan istilah 3 point. Betul. Nah, kemudian ini bentuk lapangannya dengan panjang 28,65 meter. Nah, ini kita lewati. Nah, ini hanya sebagai gambaran bentuk lapangan permainan. Nah, sekarang mari kita awali dengan kegiatan mencari dan menemukan gerak yang ada dalam bola basket. Nah, kelihatan jelas gambarnya? Yang ini gerakan apa? Ya, gerakan akan melakukan passing atau operan. Nah, kalau gambar yang kedua, shooting ya, shooting yang mengarah ke ring. Nah, kemudian gerakan yang berikutnya, yaitu dribble. Nah, dribble ini salah satu teknik yang kita gunakan untuk melewati lawan. Nah, kemudian ini yang keempat, ini saling berebut di bawah ring. Nah, betul sekali ya. Nah, jawabannya yaitu rebound. Rebound ini perebutan bola di udara di area ring. Nah,
Biasanya dilakukan ketika salah satu pemain melakukan shooting ke arah ring, nah, bolanya masih belum masuk. Nah, kemudian yang gambar kelima ini gerakan apa? Gerakan melindungi bola dari rebutan lawan. Gerakan menjaga bola. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo, yang ikut ekstra basket, angkat tangan. Karim apa? Gerakan apa? Defend. Nah, defend bagi orang yang berdiri. Nah, gerakan orang yang membawa bola, ini gerakan disebut defend. Nah, gerakan ini disebut gerakan pivot. Nah, pivot, gerakan pivot, gerakan membawa bola dengan kedua tangan, dengan melindungi bola. Nah, tetapi kaki tetap berpijak. Pak, kalau membawa bola kemudian berlari, boleh atau tidak? Nah, tidak boleh. Itu akan terjadi yang namanya pelanggaran. Nah, ketika gerakan pivot ini yaitu gerakan membawa bola bertumpu pada satu kaki. Nah, nanti kita bedah satu-satu. Nah, kemudian ini kita masuk ke teknik dasar. Teknik dasar ini yang nantinya kita akan praktekkan di lapangan. Nah, teknik dasar permainan bola basket. Yang pertama ada dribbling, dribble. Nah, kemudian passing atau mengoper. Kemudian shooting. Nah, shooting menembak, memasukkan bola ke arah ring. Pivot. Nah, pivot ini tadi. Nah, kemudian yang terakhir rebound. Nah, rebound ini bisa terjadi ketika dalam sebuah pertandingan. Nah, teknik dribbling. Teknik memantulkan bola secara terus-menerus ke lantai menggunakan salah satu tangan. Nah, sambil berjalan atau berlari untuk membawa bola di lapangan. Nah, tujuannya adalah untuk menggiring bola melewati lawan, menjaga kendali bola, mencari peluang untuk mencetak poin atau memberikan umpan. Ya, jadi salah satu teknik dribbling ini, salah satu teknik dasar ini sangat penting kita kuasai, sangat penting dimiliki oleh seorang atlet. Nah, kita belajar bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai atlet basket. Nah, bagaimana cara mendribble, melakukan gerakan dribble yang baik dan benar. Nah, dribble ya. Nah, nanti kita praktekkan di lapangan. Nah, kita praktek bergantian. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok yang dimana masing-masing kelompok berjumlah 7 sampai dengan 8 orang. Kita lakukan dribble secara estafet bergantian, ya. Nah, kelompok pertama atau orang pertama lari dribble sejauh 10 meter. Kemudian kembali lagi dribble bolak-balik. Ini ya. Nah, setelah melakukan dribble selesai, kita oper, dilanjutkan dengan pemain berikutnya. Nah, ini kaitannya dribble. Nah, kemudian teknik passing. Passing ini dalam basket ada, kemudian dalam sepak bola juga ada, dalam bola voli juga ada. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu teknik passing dalam permainan bola basket. Nah, teknik mengoper, memberikan umpan, mengoper ya. Karena yang namanya permainan ini bisa terjadi, bisa berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama tim. Ya, teknik mengoper bola kepada rekan satu tim sebagai bagian dari strategi serangan tim. Nah, teknik ini krusial untuk kelancaran permainan, menciptakan peluang, mencetak angka dan menguasai bola. Nah, bagaimana permainan ini bisa berjalan? Jangan sampai kita melakukan passing kepada tim yang lain atau salah passing. Ya. Ketika melakukan passing kita juga harus jeli. Nah, seberapa jauh kita akan melakukan passing? Seberapa jauh kemampuan kita melakukan passing? Nah, passing ini sendiri, nanti ada beberapa teknik yang perlu kita kuasai. Yang pertama yaitu passing chest pass. Nah, passing chest pass ini
passing yang arah bolanya mengarah setinggi dada pemain. Ya, paham ya? Pak, kalau passingnya lebih dari tinggi dada pemain boleh tidak? Nah, asalkan bola itu masih bisa dikuasai, masih bisa ditangkap, nah tidak masalah. Nah, kemudian passing dada. Berikutnya, nah ini ya, chest pass tadi. Ya, bisa. Nah, bisa kita lihat. Bisa kita lihat pengertian dari chest pass. Chest pass. Nah, gerakan tangan. Bagaimana teknik mengoper. Ya, sudah jelas ya? Nanti kita akan praktekkan. Nah, berikutnya overhead pass. Overhead pass. Overhead kepala. Ya, yang dimana pengertiannya teknik mengoper bola yang arah lemparannya yaitu berada di atas kepala. Ya, overhead pass. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk mengoper jarak jauh. Chest pass kita gunakan dalam operan jarak pendek. Overhead pass. Nah, overhead pass ini membutuhkan tenaga yang lebih kuat. Kemudian atau melewati pemain yang berbadan tinggi. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pemain yang posturnya tinggi, nah, maka salah satu teknik untuk melewati yaitu dengan melakukan overhead pass. Bounce pass, ya, passing pantul, bounce, memantulkan. Ya, memantulkan bola ke lantai sebelum diterima oleh rekan setim. Nah, teknik ini digunakan untuk melewati pemain yang dijaga ketat. Nah, kita kesulitan melakukan operan dada, kita kesulitan melakukan operan atas kepala. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu dengan bounce pass. Nah, kita pantulkan ke lantai dengan gerakan menipu. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, sekarang shooting. Shooting dalam peranan bola basket adalah gerakan memasukkan bola ke dalam keranjang untuk mencetak poin. Ini adalah teknik dasar yang paling krusial dalam permainan, ya, yang bisa dilakukan menggunakan satu atau dua tangan dengan berbagai variasi gerakan. Ya, ini ya. Nah, ini kaitannya dengan pengertian shooting. Ya, dari beberapa teknik yang sudah saya jelaskan ini, sebelum kita praktek, ada yang ditanyakan nanti? Silakan. Apa saja yang perlu kita kuasai dalam permainan bola basket? Nah, ya, oke. Ada teman kita yang bertanya, kita beri tepuk tangan dulu. Baik. Nah, setelah penjelasan dari saya, sebelum kita praktek, ada dari Mas Karim yang bertanya, Pak, apa saja kiat-kiat menjadi pebasket yang profesional, yang handal, yang baik? Ya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama, latihan dengan keras. Ya, tidak ada usaha tanpa kerja keras. Nah, latihannya apa saja? Nah, latihannya yaitu selain kita latihan fisik, yaitu latihan teknik. Kita perkuat teknik-teknik dasar permainan. Nah, tidak ada atlet hebat yang melewati proses di mana mereka melatih teknik dasar. Yang tadi kita sebutkan siapa? Stephen Curry ya. Stephen Curry itu dalam satu hari latihan shooting mengarah ke dalam ring, yaitu dia berlatih sebanyak 1000 tembakan. Bayangkan ya, dalam satu hari atlet berlatih shooting melakukan tembakan sebanyak 1000 kali. Nah, itu artinya agar dapat menjadi atlet profesional, atlet yang bisa bertahan dalam dunia perbasketan,
Nah, kita harus latihan yang maksimal. Itu tadi ya. Nah, bagaimana kiat-kiat menjadi pemain atau apa saja yang perlu kita kuasai dalam bermain basket, yaitu dribble, kemudian passing. Ya, sudah bisa dribble, sudah bisa passing, kemudian shooting. Nah, shooting ini salah satu teknik yang paling krusial. Yang dimana tujuan utama dalam bermain bola basket yaitu mencetak poin. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, berikutnya yaitu teknik pivot. Nah, teknik pivot ini ya, teknik yang digunakan untuk melindungi bola. Nah, ketika kita sudah buntu, nah, karena jelas dilarang membawa bola dengan kedua tangan. Yang dimana ketika kita sudah memegang kedua bola dengan kedua tangan, nah, maka salah satu yang bisa kita lakukan yaitu bertumpu pada satu kaki. Ya. Selama kita tidak berjalan dengan membawa bola dengan kedua tangan, itu masih sah-sah saja. Ya. Nanti kita selesaikan materi dulu. Setelah ini kita tayangkan video. Nah, video gerakan-gerakan dribble, passing, dan shooting. Nah, rebound ini, nah tadi ya sudah sempat kita singgung teknik rebound. Aksi pemain menangkap bola pantul setelah tembakan gagal. Nah, misal ini Karim melakukan shooting. Nah, ternyata shooting yang dilakukan Karim ini meleset, nah, memantul di papan ring. Nah, maka pemain yang berada di dekat ring, nah, berusaha melakukan rebound atau melakukan perebutan bola. Tindakan ini penting karena memberikan tim kesempatan kedua. Ya, masih dapat kesempatan ketika bola dilakukan shooting tidak masuk, masih ada kesempatan kedua. Nah, rebound, nah, kemudian dilanjutkan dengan shooting kembali atau membuka permainan. Ya, teknik rebound. Nah, ini bermain bola basket dalam bentuk pertandingan. Nah, ini game ini yang minggu depan kita akan praktekkan, karena hari ini kita fokus belajar pada teknik dasar. Nah, ini permainan bola basket dalam bentuk pertandingan dimainkan setiap tim berjumlah 5 atau 6. Nah, karena ini game yang kita modifikasi dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, nah, kita modifikasi dengan masing-masing tim lebih dari 5 tidak masalah. Nah, kemudian setiap tim berusaha mencetak poin dengan memasukkan bola ke jaring. Nah, waktu permainan nanti kita buat, tidak usah lama-lama ya, kita buat 5-7 menit, yang kalah nanti bisa diganti. Oke, terima kasih. Nah, selesai saya sampaikan materi. Nah, berikutnya ada beberapa penayangan video yang dimana ini bisa menjadi inspirasi. Nah, selain nanti saya contohkan di lapangan, nah, kita lihat video-video terlebih dahulu agar dengan visual ini harapannya kalian lebih paham, lebih tertarik dengan gerakan-gerakan teknik dasar ini. Kita kembali ke sini. Ini tadi belum terjawab. Siapa? Nah, mungkin kalian atlet ini terkenal jauh sebelum kalian lahir. Siapa? Betul. Ya, tepuk tangan. Ya, jawabannya ya ada Michael Jordan. Nah, kita ke video. Nah, sini. Nah, teknik dribble.
Pak, dalam melakukan dribble apakah tangannya harus seperti ini? Nah, tangan seperti ini, gerakan tangan seperti ini berfungsi untuk menghalangi lawan ketika terjadi perebutan. Karena dalam sebuah pertandingan, nah intensitas yang tinggi ya, tangan ini berusaha untuk menghalang. Ya, kita lanjutkan. Nah, oke ya. Nah, ini Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam dribble yaitu pantulannya terlalu tinggi. Oke? Nah, dribble cukup. Kita lanjutkan ke teknik berikutnya. Nah, ini passing. Nah, ya. Nah, gerakan passing. Nah, gerakan passing, tangan yang digunakan adalah tangan bagian depan, ya. Tidak dilemarkan dari bawah, tetapi posisi tangan berada di depan dada, kemudian dilemarkan ke depan. Oke. Nah, yang berikutnya, bound pass. Bound pass ini, ketika melakukan bound pass, kita sesuaikan arah pantulan terhadap jarak teman kita. Ya, agar apa? Agar ketika kita melakukan passing, dapat mudah diterima oleh teman kita. Nah, yang berikutnya overhead pass. Nah, overhead pass yaitu seperti kita melakukan lemparan ke dalam permainan sepak bola. Ya, overhead pass. Lemparan di atas ke kepala. Ya. Nah, ini teknik shooting. Nah, teknik shooting ini, pegang bola menggunakan dua tangan, kemudian lutut sedikit ditekuk. Berfungsi sebagai membantu memberikan tenaga agar hasil shooting yang kita lakukan yaitu apabila jaraknya terlalu jauh, agar mendapatkan tambahan dorongan tenaga dari posisi lutut berdiri dan menekuk ini akan berbeda. Ya. Nah, ya. Nah, shooting yang nanti kita akan praktekkan ada dua. Yang pertama, shooting di bawah ring dan shooting sedikit menjauh. Ya, masih di dalam lingkaran garis serang. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Ya. Ya. Ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini, gerakan pivot, ya, gerakan pivot. Nah, bertumpu pada satu kaki. Nah, nah,
Dalam posisi kita membawa bola dengan kedua tangan, asalkan kaki kita masih bertumbuh, tidak melangkah, maka bola masih bisa dalam penguasaan. Artinya tidak terjadi pelanggaran. Nah, oke, yang terakhir. Yang terakhir ini, nah, ada video pertandingan. Nah, ada video pertandingan bagaimana ya teknik akurasi shooting yang sangat luar biasa ya. Artinya dalam jarak berapapun pemain dapat melakukan shooting. Tentunya ini dengan latihan yang intens. Nah, dari tengah lapangan masuk, ya. Oke, cukup. Kalau cukup, setelah ini kita ke lapangan, kita praktek apa yang sudah kita pelajari di kelas. Kita praktekkan dari semua teknik dasar yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita sekarang ke lapangan, bisa keluar. Kita lanjutkan ke lapangan, baris, kemudian dilanjutkan pemanasan. Berikutnya kita langsung bagi kelompok. Ya. Paham? Sebelum kita turun, ada pertanyaan? Silakan, terakhir. Nah, untuk melakukan dribble yang benar, sudah terakhir tadi video. Sebelum kita ke lapangan, setelah ini kita dribble bersama-sama. Kita dribble bergantian. Dribble yang benar yaitu posisi tangan satu berada di depan, berfungsi sebagai menghalangi, ya, kemudian pantulkan bola pelan dulu. Bola selalu dalam penguasaan. Tidak usah tergesa-gesa, pelan dulu, kaki sedikit ditekuk, ya. Cukup ya, kita lanjutkan praktek. Nanti lebih jelasnya kita langsung praktek biar kita benar-benar tahu bola basket itu rasanya seperti apa. Nanti kita praktek. Terima kasih buat Kevin. Beri tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Setelah ini bisa keluar. Yuk, silakan. Bisa keluar. Langsung ke lapangan, silakan. Saya tak beres-beres ini dulu sebentar, ya. Oke, baik, sudah siap. Semuanya siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Baris dulu yang rapi. Yang kiri stop tuh. Nah, ya. Oke, tegak, gerak. Kita mulai pemanasan sebelum praktek. Semuanya siap, gerak. Rentangkan tangan ke samping kiri, gerak. Geser, samping kiri. Geser. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Rentangkan tangan ke samping kanan, gerak. Geser. Cukup. Jangan sampai ada yang bersentuhan. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Yuk kita mulai pemanasan dari atas. Tangan semuanya. Tangan. Yuk ikuti gerakan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki buka. Dorong ke kanan. Ke kanan. Hitungan mulai. Ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke kiri.
Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki rapat. Ke bawah. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh belakang. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala dorong ke atas. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke bawah. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolehkan ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan kanan depan. Tarik. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan kanan, tangan kiri. Siap, tarik. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya gerakan kaki. Kaki kanan angkat. Jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Jangan sampai turun. Jangan sampai turun. Jaga keseimbangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti. Kaki kiri angkat. Kaki kiri. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kita merapat 3 baris ini, silakan. Masih sesuai dalam baris ini, merapat di belakang kun. Di belakang kun, silakan. Merapat, merapat, merapat di belakang kun. Di belakang kun. Kita bagi kelompok menjadi 3. Kita bagi kelompok menjadi 3. Sudah lengkap. Sini masih sini. Sini terlalu sedikit. Ditambah, ditambah. Bagi yang rata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geser lagi ke sini 1. Yang barah. Geser. Nah, 1. Oke, cukup. Nah, yang pertama kita akan melakukan dribble ya. Dribble sampai kun yang di tengah. Ya, kita akan melakukan dribble dari gerakan tangan kanan. Contoh dulu. Pegang, Karim. Pegang. Ya. Kita akan melakukan dribble berjalan. Nah, kita akan melakukan dribble berjalan, bolak-balik ya. Bolak-balik. Nah, yang pertama, ya. Apabila kita mengalami kesulitan, lakukan dribble dengan pelan dulu ya. Perhatikan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kembali sampai sini, kembali masih dengan tangan kanan. Ya. Nah, berikan kepada baris berikutnya, dilanjutkan. Paham? Oke, kalau paham bisa mulai dari barisan pertama. Siap? Yuk. Kembali masih dengan tangan kanan. Yuk, dalam penguasaan. Nah. Yuk. Berikutnya. Nah. Ayo diambil. Nah. Yuk. Yuk. Nah, sip. Berikutnya.
Yuk, Dio. Ayo, katanya mau jadi atlet basket, yuk Dio. Dribblenya ayo. Nah, kembali, jangan ditangkap dulu, kembali. Oke, berikutnya, yuk. Yuk, Karim stop. Baris pertama stop dulu. Yuk, Ataya selesaikan. Nah, selesaikan dulu. Nah. Oke ya. Nah, kita perhatikan. Pinjam. Nah, kita perhatikan. Nah, masih ada beberapa yang lepas kontrol. Nah, lepas kontrol artinya dribble masih lewat ya. Artinya bola terlalu menjauh dari tangan kita. Perhatikan. Nah, kita melakukan dribble. Nah, kita lakukan pelan dulu. Nah, pelan dulu, pelan, tetap, Pak. Nah, pelan, badan sedikit jongkok. Nah, kita akan memudahkan ketika badan sedikit membungkuk. Nah, jalan pelan. Nah, kembali. Nah, kembalinya jangan ditangkap. Kita kembali fokus. Nah, gerakan kembali. Ya, oke. Yuk, kita lakukan sekali lagi. Dribble. Yuk, mulai. Yuk. Nah, berikutnya. Ayo dah. Ayo dah. Ayo Abel. Gak usah terburu-buru. Pelan-pelan. Gak usah terburu-buru. Nah. Ayo pantulkan. Nah. Sambil jalan. Berikutnya, Sauki. Yuk, sip. Nah, pelan dulu, enggak apa-apa. Yuk. Yuk, Fatih. Nah, ayo Fatih. Nah, sip. Yuk, Dio. Asar. Kenapa? Kapan? Lah. Kuat enggak? Kenapa kaki? Gak kuat. Ankle. Istirahat dulu. Istirahat. Oke ya, berikutnya. Nah, setelah kita latih tangan kanan, nah berikutnya kita coba dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri pelan dulu. Nah, sekarang ya kita modifikasi sampai garis ini kita lakukan passing. Ya, passing. Ya, perhatikan. Nah, kita dribble dengan tangan kiri. Nah, mohon maaf, kita ulangi. Nah, dribble tetap sampai ujung kun ya, tetapi kembalinya sampai sini kita lakukan passing. Kita modifikasi dengan gerakan passing. Passing yang pertama dulu, passing dada ya, yang pertama. Nah, kiri, kembali ya, kembalinya pelan enggak apa-apa ya. Kembali sampai sini. Hop. Nah, tangkap. Ya, baru baris di barisan paling belakang. Yuk, paham? Tangan kiri, nah, perlu kita latih agar seimbang. Siap. Barisan pertama, kita mulai. Yuk, pelan dulu. Nah, selesaikan sampai ujung. Nah, kembali, nah, passing. Yuk, passing dada. Nah, baris berikutnya harus konsentrasi, ya. Baris berikutnya harus konsentrasi menerima passing. Konsentrasi. Nah, yuk kiri. Kita latih tangan kiri kita. Yuk, passing. Yuk, tangan kiri yuk. Harus bisa yuk, berusaha Dio, berusaha. Yuk, passing. Kiri dulu, kiri. Selesaikan sampai baris terakhir dulu, kiri. Sudah? Terakhir Ataya dulu. Nah, tangan kiri, oke, sip. Nah, yuk, passing. Nah, bolanya pinjam. Nah, oke ya. Nah, kita evaluasi. Nah, passing, chest pass. Nah, arah lemparannya tepat di depan dada. Cara memegang bola yaitu tidak dilempar dari bawah, tetapi dari depan. Nah, posisinya seperti ini. Yuk, tangkap. Hup. Nah, kemudian cara menangkapnya juga sama. Yuk, tangkap. Nah, ya, posisi tangan berada di depan. Persiapan, yuk. Nah, ulangi sekali lagi. Nah, ya, seperti itu ya. Nah,
Berikutnya kita coba dengan overhead pass. Overhead pass, ya. Overhead pass sama gerakannya masih dengan dribble. Nah, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ya, dribble sampai ujung, kembali sampai dengan garis ini kita lakukan overhead pass. Gerakannya yaitu dari atas kepala. Paham? Kalau paham kita lanjutkan persiapan baris pertama. Yuk. Untuk dribblenya bebas. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Persiapan? Yuk. Kembali. Passing. Ayo, passingnya disesuaikan dengan temannya. Disesuaikan dengan jarak temannya. Oke, passing. Yuk. Passing, overhead pass. Overhead pass. Nah. Disesuaikan, ayo yang serius. Nah kan, Mas. Halo, halo, halo. Yang serius. Bahaya. Yuk. Yuk lanjutkan. Nah. Yuk. Bebas. Sakit gak, Mas? Dalam? Dipaske wonge ngawur Ya, iki. masih bisa lanjut? Ya. Oke, kalau sakit bisa istirahat. Sakit ya, Mas? Oke, nah, hati-hati. Passingnya disesuaikan dengan jarak temannya. Ya. Yuk, Tar, passing. Nah. Oke, kita evaluasi ya. Perhatikan. Ya. Kita passing tujuannya untuk mengoper. Dalam mengoper, kita memudahkan aliran bola dalam proses serangan. Nah, maka dari itu, ketika melakukan passing juga disesuaikan dengan jarak temannya. Jarak kekuatan kita melakukan passing. Jangan kita jaraknya terlalu dekat, tapi passingnya terlalu keras. Ya, itu akan menyusahkan teman kita dalam menangkap. Oke, perhatikan. Ya, passing. Ya, passing overhead pass. Nah, ya, secukupnya. Kembali, yuk. Nah, ya. Jadi tenaganya nggak usah terlalu keras ketika posisi teman kita berada tidak jauh dari kita. Ya, apabila posisinya jauh, nah tenaga kita yang ditambah. Yuk, berikutnya passing yang berikutnya. Bolehnya ke sini? Ya. Bound pass. Perhatikan ya. Bound pass, passing pantul. Passing pantul ini nah akan sulit ditangkap ketika pantulannya tidak tepat. Maka dari itu kita usahakan bagaimana arah pantulannya mengarah tepat di depan teman kita. Contoh ya. Nah, yuk. Nah, ya, mudah ditangkap. Yuk. Ya. Nah, pelan dulu enggak apa-apa, pelan yang penting mudah ditangkap. Ya. Gerakannya sama, kita lakukan lemparan, nah, posisi megangnya bola sini seperti ini, lakukan nah pantulan ke depan. Bisa? Kita mulai dari barisan pertama, persiapan. Dribble boleh kanan, boleh kiri, persiapan. Yuk. Ayo dribblenya, Mas. Ayo dalam penguasaan. Nah. Tetap dalam penguasaan. Yuk. Ah, passing mantul. Yuk, sip. Boleh. Yuk. Nah. Overhead. Oh, bound pass, bound pass. Ya. Yuk. Alamak. Kembali yo, tetap di passing, tetap di dribble. Bound pass, lakukan. Yuk. Dribble, oke. Dribblenya oke. Kembali. Lakukan bound pass, passing mantul. Oke, cukup. Kita lanjutkan sekarang. Nah, kita tambah dengan gerakan pivot. Ya, gerakan pivot. Kita masih dengan dribble. Nah, kita masih dengan dribble. Nah, dribblenya sekarang tidak terlalu jauh, ya. Sampai sini, balik badan, passing. Paham? Ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Dribble dari sini, dribble 1, 2, 3, tangkap, hap. Nah, balik badannya kemana?
Nah, tumpuannya kaki kiri. Nah, passing. Ya, oke. Karena kita sudah menguasai ketiga passingnya kita bebas. Mau bound pass, mau chest pass. Asalkan arah passingnya tepat ya. Kita contoh. Ya. Hop, tangkap. Balik. Passing. Yuk, baris pertama, persiapan. Balik. Nah, baliknya tumpuannya kaki kiri. Tumpuannya kaki kiri. Passingnya yang benar, Karaka. Ayo, passingnya. Passingnya yang serius. Yuk. Nah. Ayo yang belakang, konsentrasi yang belakang. Balik. Yuk. Berikutnya sudah. Nah, sekarang perhatikan. Karim, yuk. Bisa contohkan, teman kalian akan mempraktekkan gerakan passing dan pivot. Nah, contoh ya. Nah, gerakan passing dan pivot, nanti mengopernya ke saya. Bagas mundur lagi. Yuk, perhatikan gerakan dribble, pivot dan passing. Nah, pivotnya sampai sana, balik. Nanti passingnya ke saya. Yuk, perhatikan ya. Yuk, dimulai 1, 2, yuk. Nah, dribble. Nah, balik, passing. Nah, seperti itu ya. Artinya posisi baliknya, nah, 1. Nah, balik 1. Nah, ini berfungsi melindungi bola. Nah, melindungi bola dari rebutan lawan. Kita coba sekali lagi. Yuk, dari barisan pertama. Kita coba sekali lagi. Yuk. Yuk, mulai. Yuk, nah. Ada gerakan memutar badan. Yuk. Yuk, Tar. Lakukan. Nah, bertumbuh. Oke, cukup. Nah, cukup. Bolanya di bawah, sekarang menuju ke depan kun sini. Yuk, kita lanjutkan ke teknik shooting. Semua masih dalam kelompoknya masing-masing? Yang tengah sini? Ya, perhatikan. Bola yang depan, Yan Sabian. Ya, perhatikan. Kita mulai dari teknik shooting undering shoot. Nah, dengan jarak ring yang tidak begitu jauh, ya, kita lakukan shooting. Perhatikan ya, pelaksanaannya bergantian. Dimulai dari barisan paling kanan. Nah, paling kanan nanti setelah melakukan geser ke barisan paling tengah. Berarti kamu gesernya kamu gesernya ke sana, Sabian gesernya ke paling kanan. Biar semuanya merasakan shooting dari tengah, dari samping kiri. Contoh ya. Nah, ini lakukan shooting. Nah, ulangi. Ya. Ulangi 1, 2, hop. Nah. Ya. Nah, setelah melakukan shooting bola, kita ganti di barisan paling tengah. Yuk, kita mulai dari Karim. Yuk. Nah, yuk. Langsung Bagas. Yuk. Oke, Bagas geser ke sini. Yuk, Sabian. Nah, masuk. Ambil. Mulai langsung. Yuk. Hati-hati. Yuk. Hati-hati. Gantian. Yuk. Nah. Bal. Ambil bolanya, berikan ke temanmu. Nah. Awas, hati-hati. Ya, yuk. Oke, stop dulu, stop. Semuanya stop dulu. Stop. Hati-hati. Biar tidak ya. Gantian. Bola dikuasai, berikan, baru baris berikutnya. Yuk, dari Akhil Fatih sekarang. Nah, ya, Bara. Yuk. Ataya. Nah, ambil bolanya, Ataya. Nah, sabar dulu. Yuk. Sabian. Oke.
Berikutnya Farel, RL. Nah, yuk. Bagas, Gas. Yuk, Hafiz. Nah, oke. Gantian, yuk. Nah, oke, masuk. Denis. Ayo. Dava, Amir, Denis. Amir masuk. Oke, berikutnya Dio. Oke. Yuk, Akila. Yuk. Bolanya Abel. Yang tadi menembak Abel. Yuk, lanjutkan. Yuk, silakan dilanjutkan. Nah, yuk. Yuk, masih lanjutkan. Yuk. Oke, stop. Nah, kita lakukan terakhir. Sekarang mundur sedikit. Mundur lagi. Kita ubah jaraknya sedikit lagi. Mundur. Oke, bergantian. Sekarang yang sudah bisa duduk. Nah, setelah ini kita akan melakukan penilaian. Ya, yuk. Dari sebelah sana, yuk. Nah, oke, bisa duduk dulu. Nanti saya panggil satu-satu. Bergantian. Masuk, oke, sip. Mas, duduknya sini aja. Sini. Jangan terlalu jauh. Biar gak apa. Nanti kelamaan saya manggilnya. Ya, yuk, Denis. Oke. Dimas. Oke, sip, Dimas masuk. Oke. Dio. Oke, hampir. Habis langsung. Oke, hampir masuk. Oke, Astar. Bara. Nah, belum. Oke. Oke. Kevin. Oke, terakhir. Beda. Oke, bisa dengan tertib. Saya panggil satu-satu untuk melakukan penilaian. Penilaian kita mulai dari urut absen. Nah, teknisnya kita lakukan dengan 2 orang. Kevin mana, Kevin? Jangan Kevin, Karim, Miss. Karim. Karim, sini, Rem. Nah, perhatikan pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya di sini ada kun. Nah, ada kun. Nah, kemudian saya di sini nanti sebagai tembok. Nah, tembok ini nanti tugasnya di absen kedua. Tembok yang bertugas sebagai pengoper. Nah, Karim nanti dribblenya pakai bola ini yang enak. Dribble dari sana. Temboknya di sini ya. Yuk. Nah, kamu dribble sampai sini, nanti back pass ke saya oper kembali ya, kemudian melakukan putaran, pivot dan shooting. Paham ya? Yuk, perhatikan dulu, biar tidak mengulang. Yuk, dribble. Ya, passing. Nah, saya back pass, balik badan, shooting. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ada kombinasi dari gerakan dribble, nah kemudian memutar badan, pivot dan shooting. Saya ambil buku nilai. Nah, yang bertugas sebagai tembok yaitu absen berikutnya. Berarti setelah menjadi tembok melakukan penilaian. Paham? Kita mulai ahlam izin berarti Bagas. Bagas Seno Bara. Bara sebagai tembok yang melakukan back pass. Paham belum, Gas?
Kevin, kasih contoh lagi Kevin. Karim. Ya, contoh lagi, biar paham, biar tidak mengulang ya. Ini contoh yang terakhir. Contoh, ya. Bara di sini, ya. Nantinya bara di sebelah sini. Yuk. Nah, Karim dribble, passing, back pass. Nah, kemudian balik badan, lakukan shooting. Seperti itu ya. Ya. Apabila masuk, nah, poinnya sempurna. Apabila tidak masuk, dari gerakan dribble, passing, dan pivot yang saya nilai. Yuk, persiapan. Back pass. Nah, yuk. Masuk. Tepuk tangan. Luar biasa, ya. Berikutnya bara. Berarti yang jadi tembok Denis. Bara. Yuk, persiapan. Yuk. Tidak masuk. Bolanya diambil, Denis. Dio yang sebagai tembok. Yuk, Nis. Persiapan, mulai. Yuk. Passing kembali. Tidak. Silakan ambil Nis, Denis. Bolanya Nis. Dio. Berikutnya Dimas. Hampir mas. Ambil bolanya. Berikan ke Dimas. Hafiz ada. Persiapan. Yuk Dim. Yuk mulai. Dribble. Kevin. Sotik. Hafiz Abdul. Yuk mulai. Balik. Hampir masuk. Kevin yang melakukan, berikutnya Farel. Vin mundur lagi, Vin, mundur. Dari belakang. Yuk. Stop. Mas, kamu sini ini. Nah, wes ya yang yuk, mulai. Kamu siap. Nah, mau menerima pasnya harus siap. Yuk. Shooting. Fadil. Raka. Yuk. Mundur lagi. Nah, mundur. Nah, yuk. Biar ada cukup. Yuk, mulai. Passing. Nah. Ya. Ada gerakan yang dilupakan. Persiapan. Yuk. Yuk. Nah, hampir. Rafael. Passing. Ayo kemana bolanya? Ambil. Ganti. Farel ambil itu. Falan. Ambil itu bolanya itu. Nah, biar cepat yuk. Lu kan. Sabian, yuk siap. Ayo. Sabian yang passing, berikutnya Sauhi. Oke, stop dulu. Sabian, yuk mulai. Yuk, back pass. Hampir masuk. Sauhi. Yang menjadi tembok
Karim. Yuk. Ayo muter-muter. Oke, cukup. Cukup. Bisa baris. Kita baris menghadap ke timur. Oke, cukup. Kita baris. Kita baris sebelum pendinginan. Baris dulu. Bolanya taruh dulu. Taruh, Mas. Taruh. 3 bersap. Ayo. Barisnya. Nah. Silakan. Sini, Mas. Oke. Baik ya. Terima kasih. Kita sudah melakukan penilaian. Nah, sekarang tadi ada beberapa yang masih bingung. Tadi siapa? Sauki, mana Sauki? Nah, Sauki ya. Jadi gerakan melakukan pivot kita lakukan secara sadar dan tidak perlu kita harus muter ke kanan atau muter ke kiri. Kuncinya, ketika kita melakukan gerakan pivot, salah satu kaki masih bertumpu. Nah, contoh. Karim. Sini, Rim. Nah, contoh ya. Contoh. Karena tadi ketika melakukan shooting, gerakan memutar badannya ada yang sampai memutar 360 derajat. Karim mundur lagi. Perhatikan ya. Lakukan pivot. Oke, saya oper. Pivot, balik. Balik lagi, muter. Kembali. Passing. Ya. Oke, seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Kemudian, Pak, kalau kaki kanannya buat tumpuan, boleh. Kaki kanan buat tumpuan. Kita mau mengoper ke kemana? Arah operan kita mau diarahkan ke siapa? Ya, pivot ini sangat penting di mana penjagaan bola ketika kita sudah tidak bisa melakukan dribble, kita harus mengamankan bola. Kemudian shooting di dalam papan, kita lihat papan. Papan di situ ada yang namanya penanda yang warna hijau. Itu memudahkan kita dalam melakukan shooting. Paham ya? Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjutkan dengan pendinginan. Pelajaran kita selesai. Kita lakukan pendinginan. Semuanya siap, gerak. Rentangkan tangan ke samping kiri, gerak. Geser. Kita lakukan pendinginan. Kita biasakan setelah melakukan aktivitas olahraga, kita lakukan pendinginan agar tidak terjadi cedera. Ya. Oke, cukup. Tidak ada yang bersentuhan. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Rentangan ke samping kanan, gerak. Geser. Cukup. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Yuk, kita semua pendinginan dilakukan dengan benar. Semuanya tarik. Kita mulai. 1, 2, sampai kerasa. 4, 5, 6, 7, 8. Kaki buka, selebar bahu, dorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke kiri. Yuk semuanya sampai terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan kaki, dorong ke bawah. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Yuk semua membungkuk. Hitungan mulai. 1, 2, 3. Ayo membungkuk. 4, 5, 6, 7, 8. Posisi kuda-kuda. Dorong ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Oke, dorong ke samping kiri. Gantian. Hitung mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Cukup. Kita kembali ke barisan, merapat. Merapat ya, merapat. Berikutnya saya barisan terlebih dulu, semuanya siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Geser lagi, geser. Yang rapi. Nah, sebelum kita tutup, tegak, gerak. Ya, oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar dari awal teknik-teknik dasar permainan bola basket. Ada yang mengingat apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama apa? Passing, dribble, shooting, dan pivot. Nah, jadi di tahapan ini, di kelas 8 ini, kita fokus dalam latihan teknik dasar. Nah, teknik dasar yang sudah kalian pelajari ini penting sebagai pondasi dalam bermain bola basket. Ya. Oke, baik, terima kasih. Satu hari ini kita belajar dengan baik dari awal. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dalam kelas dengan penayangan video, kemudian di lapangan. Apakah menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Semuanya senang? Senang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita selesai. Berikutnya minggu depan kita ketemu kembali, kita praktekkan ya. Setelah kita belajar teknik dasar, minggu depan kita ketemu kembali, kita game. Ya, kita buat kelompok kecil 5 sampai 6 pemain. Nah, kita buat game ya. Kita buat game. Kita tanding, nah, kita praktekkan semua yang sudah kita pelajari. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tepuk tangan dulu semua. Yuk. Minggu depan, diingat-ingat, semuanya tertib menggunakan baju olahraga. Kita ke permainan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke dalam kelas, tidak ramai. Bisa ganti baju, tidak mengganggu kelas yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan.